Jadi kalau soal KM 50 nggak usah khawatir, kita masih terus kita proses dan kita masih terus mengumpulkan bukti-bukti baru, saksi-saksi baru. Karena yang dulu nggak mau bersuara, sekarang mulai berani bersuara. Nah, jadi kita mulai kumpulkan lagi saksi baru, bukti baru, sedang dikerjakan oleh Pak Aziz. Noel menganggap masalah ijazah Jokowi masalah kecil. Kalau menurut saya gimana? Ternyata hanya lebaran ada demo di Petamburan. Ini demo bagus, depan wamennya langsung di demo. Alhamdulillah. Tapi Pak Wamen jangan kaget, beginilah Petamburan. Ya, sampai-sampai Pak Petamburan ada yang salah baca, dia baca Petamburan. Nah, dia salah kirim tentara kemarin ya. Dia kirim pansor, kirim tentara, pakai senjata, dia pikir pertempuran. Dia tahunya apa? Petamburan. Alhamdulillah. Bapak Turkanai tadi sudah berapi-api, saudara. Kita kenal beliau sering ikut pergerakan umat, pergerakan rakyat menentang segala macam kezaliman. Jadi betul yang beliau katakan, dan saya yakin Pak Wamen ini dulunya aktivis. Pak Wamen ini dulunya juga orang tukang demo. Tahu tuh kalau ada gejala-gejala yang berbahaya, tahu. Nah, karena itu tadi sudah saya katakan, kalau pengangguran di Indonesia ini tidak diatasi, kita sama-sama khawatir kalau ke depan bisa terjadi revolusi sosial. Revolusi sosial bisa terjadi, orang kalau perut lapar, yang kerjaan nggak ada, pemerintah nggak bisa menyediakan lapangan kerja, ini berbahaya. Makanya tadi saya amanatkan ke Pak Wamen, tolong Pak ini tidak, tolong bagaimana lapangan kerja seluas-luasnya dibuka supaya tidak ada lagi pengangguran di Republik ini. Insya Allah. Sebab betul yang dikatakan Pak Zulkarnain tadi, kalau rakyat terus-menerus dibiarkan lapar, didolimi, saudara, keadilan tidak ditegakkan, hukum disembarangi, saya yakin juga besok akan jadi kerusuhan, besok akan jadi revolusi sosial, dan kalau itu terjadi, yang rugi kita semua. Na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Wamen bisa lapor ke Pak Menterinya, bisa lapor ke Bapak Presidennya, supaya apa yang disampaikan Pak Turkanai tadi itu bisa dijadikan masukan supaya penegakan hukum jangan dipermainkan. Dan informasi buat Pak Turkanai, Pak Aziz ini sudah membentuk tim. Jadi kalau soal KM 50 nggak usah khawatir, kita masih terus kita proses dan kita masih terus mengumpulkan bukti-bukti baru, saksi-saksi baru. Karena yang dulu nggak mau bersuara, sekarang mulai berani bersuara. Nah, jadi kita mulai kumpulkan lagi saksi baru, bukti baru, sedang dikerjakan oleh Pak Aziz. Tapi tentu kita harus tahu momentumnya yang tepat supaya kerja kita tidak sia-sia. Doakan saja supaya semua penegakan hukum, baik itu soal kanjuruhan maupun soal KM 50 dan lain sebagainya, ke depan bisa ditegakkan, yaitu pengadilan HAM-nya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya jawab. Adapun soal tenaga kerja ini mungkin Pak Wamen punya strategi bagaimana cara mengatasinya ke depan, kita bantu. Kalau Bapak berjuang untuk menyediakan lapangan kerja buat bangsa Indonesia, kita bantu. Kalau Bapak diganggu oligarki, kita gebuk rame-rame oligarki. Setuju? Siap lawan oligarki musuh? Siap habisi oligarki musuh? Akbar! Sallu ala Nabi. Terima kasih banyak. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita rasa ikhlas. Walaupun tadi ada perbedaan, Pak Zulkarnain melihat masalah ijazah masalah besar. Pak Noel menganggap masalah ijazah Jokowi masalah kecil. Kalau menurut saya gimana? Bisa kecil, bisa besar. Nah, mau tahu nggak? Sekarang belum bukan? Sekarang juga? Bisa kecil, bisa besar. Dan betul Pak Zulkarnain bisa jadi masalah besar. Betul juga Pak Noel bisa jadi kecil. Kecilnya kalau gimana? Kalau Jokowi langsung menunjukin biasa. Kecil selesai itu. Ini jadi besar gara-gara biasa diumpetin terus.
masalah kecil, bisa juga hakim sendirilah. Ini pertemuan luar biasa, saudara. Bagus tadi yang sudah disampaikan. Nggak apa-apa kita berbeda, silakan, nggak apa-apa. Tapi betul yang beliau maksudkan tadi itu, apa-apa yang kita lihat sebagai musuh bersama, ya kita lawan bareng. Nah, jadi seperti apa? Seperti oligarki musuh, koruptor. Ini kan musuh bersama kita semua. Nah, jangan sampai mereka menggerogoti daripada negara ini, kemudian kita menjadi terpecah belah dan negara kita hancur. Gak boleh. Negara kita harus tetap hidup sebagai NKRI. Insya Allah. Saya tanya semua, siap bersatu? Siap terus berjuang? Siap menjaga NKRI? Siap menjaga negara? Siap membela bangsa? Siap membela agama? Takbir! Angkat tangan semua, takbir! Jadi pokoknya selama Pak Prabowo dan seluruh kabinetnya memerangi korupsi, kita dukung beliau. Selama beliau berkomitmen untuk terus menjaga persatuan-kesatuan, kita dukung beliau. Tapi kita minta jangan omong-omong aja nih. Tapi betul-betul Pak Prabowo betul-betul berjuang dan kita akan selalu menyertainya. Betul? Betul? Yang penting jangan kayak kemarin tuh, hidup Jokowi, kacau dah. Kacau. Meski berbahagia, saya tegur dijawab sama orang Prabowo itu keceplosan. Kenapa keceplosan begitu? Keceplosannya tangkap Jokowi begitu dah. Takut. Tapi betul tadi yang disampaikan oleh Pak Aziz Yanwar, segala problem di negeri kita termasuk urusan Pak Jokowi sekalipun, silakan tuduh beliau dengan aneka ragam tuduhan, tapi kita mesti punya bukti dan proses di jalur hukum, saudara. Siapapun kita nggak peduli, Pak Jokowi kah, Pak Luhut kah, siapapun yang betul-betul kita punya bukti mereka melakukan korupsi maupun nepotisme, kita tempuh jalur hukum. Siapapun di negeri ini tidak ada yang kebal hukum. Siapapun yang salah harus diproses hukum. Setuju? Siap kalau hukum? Siap tegakkan hukum? Takbir! Semua menjadi. Tapi keluar dari sini damai-damai aja ya. Karena masalahnya lagi lebaran dari tadi kayak orasi di demo misalnya. Apa gara-gara ada Pak Wamen dapat di demo dulu? Ini aromanya aroma demo, aroma 98 dulu. Dan terima kasih buat Pak Nul, beliau kemarin itu luar biasa melakukan pembelaan habis-habisan kepada Haji Munarman saat ada terorisasi Haji Munarman. Beliau ini kawan baik Haji Munarman. Dulu semasa jadi aktivis, saudara, Haji Munarman diterorisasi. Beliau bukan teroris, difitnah, diterorisasi. Tapi alhamdulillah, walaupun berbeda jalan dengan Pak Nul ketika itu, tapi tetap beliau memberikan pembelaan kepada Pak Munarman di pengadilan dan seterusnya untuk membuktikan kalau Haji Munarman bukan teroris. Nah, saya berharap di periode sekarang dan seterusnya Pak Nul tidak ada lagi terorisasi, tidak ada lagi kriminalisasi, tidak boleh ada lagi penghinaan penodaan terhadap suatu agama, tidak boleh ada lagi penodaan penistaan terhadap ulama. Insya Allah, mudah-mudahan kita baca surah Al-Fatihah, kita mohon kepada Allah agar kita semua disatukan dalam iman, dalam Islam, dalam ihsan. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini kita akan bersamaan foto-foto, tapi kita minta cepat karena udah masuk waktu asar nih. Berkelompok, jangan dua orang. Nah, pertama saya akan berfoto dulu dengan para tokoh yang di depan, dan kalau Pak Nul punya ada staffnya yang ikut, silakan ajak maju ke depan, kita foto bersama para tokoh di sini. Setelah itu kita serahkan ke Habib Hamzah untuk atur semua. Dibantu nanti Habib terus dan lainnya Ustaz Adi Amri per kelompok. Kalau kelompoknya lebih besar lebih baik didahulukan. Kalau rombongan 20 orang, 30 orang lebih baik didahulukan biar lebih cepat selesai. Insya Allah.